Ya, terima kasih. Salam bahagia untuk kita semua. Puja dan puji syukur kami panjatkan ke hadapan Ida Sang Yang Widi, Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena berkat-Nya lah hari ini kita bisa berkumpul melaksanakan kegiatan pertemuan warga Ohimba Sebali. Mudah-mudahan bisa berjalan tertib, aman dan lancar. Adapun tujuan kami mengundang warga Ohimba Sebali ke Jembrana adalah untuk membangkitkan kembali Ohimba di Jembrana dan memasyarakatkan Ohimba di Jembrana menuju masyarakat yang sehat, kuat, hidup, sejahtera, dan bahagia. Yaitu sehat jasmani dan rohani, dan sudah tentu terlepas dari gangguan fisik dan mental. Di samping itu pula, kita warga Ohimba Jembrana ingin menjalin tali persahabatan yang erat kepada seluruh warga Ohimba di manapun berada, dengan menyatukan persatuan keyakinan, persatuan kebersamaan atau kekeluargaan, dan persatuan pengabdian terhadap bangsa dan negara sesuai dengan simbol Ohimba. Dan dalam pertemuan latihan Ohimba selalu kita tanamkan 7 kerangka sikap Ohimba, yaitu sabar, rendah hati, cinta, kasih, setia, penolong, dan agung. Ya, jadi sejak SMA saya sudah mengenal Ohimba. Ya, maka saya begitu mendengar ada Ohimba dan audiensi sama Bupati, kasih izin, silakan gitu. Maaf Pak Ayah. Karena paling tidak karena saya ikut Ohimba dulu di Singaraja, saya bisa jadi bupati. Ya kan? Jadi seluruh masa lalu itu yang memberikan saya pelajaran buat hari ini. Ya, tadi hari ini saya melihat senyum wajah-wajah ibu bapak semua sehat, ceria, nggak ada yang jantungan ini, nggak ada. Ya, sehat, kuat, hidup lagi gitu kan. Saya sebagai bupati tentu ingin kerja sama orang-orang sehat dan orang-orang beribadah kuat. Ya, tuh. Ada 2 hal itu. Jadi kalau sudah sehat, ibadahnya bagus, hasil pekerjaannya pasti luar biasa. Dan saya yakin yang hadir hari ini karena sehat-sehat, nggak ada yang selingkuh. Ada nggak? Warga Ohimba nggak kali itu. Jadi kalau ada yang begitu, apa ya? Mati gitu. Boleh dikit ya, jangan enak. Jadi mohon maaf, Bapak Ibu semua. Tentu saya sebagai Bupati Jembrana mohon maaf bila mana ada saudara-saudara saya, Bapak Ibu semua dari luar Jembrana yang hari ini datang ke Jembrana kurang mendapatkan kesan yang bagus tentang Jembrana. Jadi saya atas nama masyarakat Jembrana mohon maaf ya. Tetapi saya rasa Bapak Ibu melihat situasi Kabupaten Jembrana pastilah sangat puas, gitu ya. Puas? Astunggara, ya. Karena saya ingin menyuguhkan yang terbaik kepada Bapak Ibu semua. Sehingga ada kesan, ada pesan setelah pulang dari Jembrana, ada yang diberitakan sampai di rumah bahwa Jembrana sekarang lebih baik, lebih sehat, lebih maju. Saya sebagai bupati juga punya cita-cita. Di tahun 2026 ini ada Jembrana Emas di Kabupaten Jembrana. Saya juga akan mengundang Bapak Ibu anak-anak muda kita seluruh Bali
Karena di tahun itu kemungkinan kita akan membuka peluang kerja hampir 18.000 tenaga kerja kita butuhkan di Jembrana. Kita akan membangun tempat yang ada di Bungkuratan. Ada Paramount Picture, ada Golf, ada restoran mewah, ada Culture Park, ada International Sports Center, ada juga polo berkuda, macam-macam. Jalan tol dan pasar Gilimanuk sudah akan pasti dibangun oleh Presiden ke depan. Terima kasih, ini sangat luar biasa. Jembrana. Setelah menggunakan ada oleh-oleh 5 juta. Ya. Dan dibuka sedikit, pandang lurus depan, badan hidupkan, tangan menempel di paha. Saya di bawah. Hampir seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya di Banyuwangi Galian Wonosobo. Itu bukan perkara yang mudah sebenarnya. Jadi wajar saja kalau beliau sudah menerima, karena dari pribadi beliau sudah luar biasa di situ. Kemudian beliau mengajarkan Oriba di keluarganya dulu, sampai akhirnya mengajarkan mulai keluar tetangganya, bahkan mulai banyak berdatangan dari berbagai daerah yang notabene adalah petani. Awalnya banyak yang petani, namun setelah tahun 1957 barulah karena banyaknya gemar-gemor, banyaknya barangkali informasi bahwa Oriba telah sangat menyehatkan, maka baru datang dari instansi pemerintah, terutama dari Jakarta dan juga dari tempat-tempat yang lain, termasuk dari Bali, banyak yang datang di tahun 57. Nah, kemudian Bapak dan Ibu semua, mulai di saat itulah merebaklah pelajaran Oriba tersebut, merebak sampai kemana-mana, dan sampai akhirnya dipandang perlu dibuatkan sebuah yayasan atau didirikan sebuah yayasan. Jadi yayasan tersebut mulai pertama sekali adalah berdirinya di tahun 1964 yang pertama di Malang. Jadi di Malang didirikan, mulai untuk menata, karena beroncak ini, banyak yang latihan tapi tidak dideteksi. Siapa yang latihan nggak tahu. Nah, kemudian berjalan waktu tahun 68, setelah menghadapi tantangan penghidupan modern tersebut, maka buku yang mulai dicetak dalam bentuk bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia merebak sampai ke luar negeri, Amerika, kemudian dari Kanada, kemudian dari Nederland atau Inggris, dan juga kemudian dari Italia, termasuk Mesir dan Cekoslowakia, sudah pada saat itu mulai berdatangan meminta bukunya, dan juga berlatih Oriba terutama di kedutaan-kedutaan besarnya. Nah, berjalannya waktu sampai akhirnya dari Jepang pun membutuhkan buku-buku tersebut. Saya sampai sekarang belum temukan bukunya. Mudah-mudahan nanti di antara bapak-bapak senior ada yang mendapatkan bukunya. Jadi menghadapi tantangan penghidupan zaman modern ini. Nah, sampai akhirnya dari Jepang ada namanya harian atau barangkali majalah yang sangat terkenal pada saat itu di tahun 68 bahkan 69, menulis di buku di hariannya, di sana adalah, masih saya ingat itu adalah hariannya Yomiura namanya. Jadi majalah Yomiura di sana mencatatkan bahwasannya Bapak Muhammad Hatta, jadi wakil presiden yang pertama, itu cenderung yang tadinya mengalami kurang sehat menjadi taraf sehat yang semakin baik, bahkan semakin bugar di situ, dipertanyakan oleh masyarakat Jepang.
kenapa Bung Hatta yang tadinya kelihatan sakit sekarang kok bisa jadi sehat? Ditelusuri ternyata adalah berkat Oriba. Jadi karena pelajaran Oriba tersebut, karena latihan Oriba tersebut, Bung Hatta pada saat itu mendapatkan taraf kesehatan yang sangat meningkat, sehingga orang-orang Jepang pun sangat terkagum-kagum pada saat itu, dan juga mengambil banyak buku-buku tentang Oriba, terutama tadi buku yang diterbitkan oleh Bapak Raden C. Sukarno tadi. Nah, saking banyaknya, mulai di tahun 70-an, mulai sudah berdatangan bagaimana instansi-instansi pemerintah, bahkan dari pemerintahan, instansi swasta, pabrik-pabrik mulai minta dilatih pada saat itu. Dan yang perlu kita catat adalah di tahun hampir sebelum 80-an, warga Oriba ada salah satu yang namanya lembaga khusus dari pemerintah yang mencatatkan, atau barangkali yang pada saat itu melakukan penelitian berapa sih sebenarnya warga Oriba banyaknya pada saat itu. Ada catatannya di buku, pada saat itu diperkirakan kurang lebih 3 juta orang. Pada tahun 80-an orang tersebut sudah hampir 3 juta orang yang mengikuti Oriba. Namun yayasan tidak pernah mengetahui berapa sih sebenarnya anggota kita pada saat itu. Tapi diketahui karena ini berantai, latih sini, latih sana lagi, latih sana lagi. Karena berantai, diperkirakan melalui lembaga penelitian tadi yang dari pemerintah 3 juta orang. Nah sekarang kita ada berapa sekarang ini? Ini baru ada berapa kita? Ada 6 juta. Katakanlah kita 1.000 orang di sini, atau mungkin 2.000 orang mungkin. Secara tidak langsung, Bapak Raden C. Sukarno pada saat beliau memegang tampuk yang namanya Ketua Umum atau Pelindung Yayasan Oriba Kabupaten Yayasan Oriba Pusat, luar biasa perjuangan beliau sampai detik ini. Nah, pada saat itu yang banyak mengikuti Oriba adalah adalah para petani-petani tadi yang notabene nelayan, yang notabene taraf ekonominya bisa dikatakan tidak maksimal atau rendah. Karena apa? Untuk akses ke kesehatan mereka tidak mampu, sehingga ada yang meminum Oriba. Karena apa? Murah dan tidak bayar. Kemudian akhirnya disusul banyak orang yang mampu berobat pada saat itu, mampu membayar bahkan sampai di Singapura, tapi penyakitnya tidak sembuh. Banyak kok yang mampu pada saat itu sampai berobat ke luar negeri bisa, tapi penyakitnya tidak sembuh. Akhirnya apa? Beralih ke Oriba. Ini yang membuat banyak sebenarnya. Kemudian ada juga yang takut minum obat, takut disuntik. Akhirnya apa? Ikut Oriba juga pada saat itu. Kemudian selanjutnya apa? Barangkali ya banyak yang mau dioperasi karena takut ikut Oriba juga. Dan terbukti sekarang banyak yang mengalami seperti itu, benar ya? Banyak sekali yang takut disuntik sekarang ada yang di Oriba, yang takut dioperasi ada yang di Oriba, ada yang lapipes ada yang di Oriba. Udah saya mayan, ada yang lapipes tapi saya gelap segar-segar, ada yang di Oriba masih. Jadi pada saat itu belum banyak yang ikut beroriba lantaran melalui sehat. Rata-rata masih dalam keadaan seperti itu. Nah jadi yang bisa kita petik adalah Bapak Ibu Saudara Sami, bagaimana juga perjuangan dahulu patut kita acungi jempol. Dan sekarang, nah kita akan memulai semua ini di sebuah kabupaten, dan dimulai lagi kembali dari Kabupaten Jemberana ini. Tepuk tangan dulu buat mereka semuanya. Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara Sami, dan saya rasanya tidak perlu testimoni yang banyak. Karena bukan bantal jam melangi apa jadi, ternyata 9 tahun pun tidak jadi. Tapi kemudian begitu ikut Oriba, saya lakukan dengan konsisten pada saat itu 5 kali paling kurang. Astongkare 4, paling banyak 4 sampai 5 bulan itu yang sudah bisa hamil istri saya. Dan sampai sekarang sudah 2 anak saya. Nah, kalau dilihat dari prosesnya lagi bagaimana sampai bisa hamil, dia pun sangat kaget sebenarnya. Ini luar biasa. Bagaimana kita bersikap hidup sering kita cinta kasih, kemudian bagaimana berolahraga dengan tekun, kemudian bagian cinta kasih. Ketika di jantung kita nanti kita bangkitkan seperti apa yang diarahkan oleh para senior-senior kita dulu. Ternyata memang bisa berkomunikasi. Dalam arti apa? Bisa memohon atau berhasrat yang kuat. Kenapa sih istri saya tidak bisa hamil? Sekarang saya mohon langit biru, saya pindahkan ke
ke rahim saya dan juga ke organ reproduksi saya. Dan langsung ada seminggunya kemudian setelah sangat konsisten itu jadi. Dan adanya lagi setelah jadi lahir anak saya merasa jangan pernah jadi selama saya berhubungan karena saya belum menghendaki anak. Setelah ber3 tahun dia berkenan merasa sekarang saya ingin anak lagi agar hamil di sana. Ben aku saya beli. Jadi memang sangat bisa disetting pada nanti seperti itu. Nanti siapapun yang mengalami sakit yang namanya sedang hamil, tinggal berhasrat kuat, olahraga yang kuat, bagaimana terus melangkah pada aturan hidup yang benar, maka tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Seperti tadi perjuangan-perjuangan pas sejarah kita. Ya, karena sudah dibilang betul, makin yang sulit sama keras ini. Nah, untuk itu, mohon maaf sekali kalau salah-salah kata atau sesuatu yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu Saudara Sambil, tidak bermaksud yang lain, hanya saling menyemangati saja. Waktu yang kembalikan pada pengacara yang duduk dengan para santi Om, santi Om. Syukur. Semangat para warga seluruh Bali dan juga Jawa Timur yang boleh dikatakan jauh tapi dekat. Jadi dekat itu karena kasihnya besar, pasti akan dekat ya. Kalau sudah agak jauh-jauh itu kasihnya udah nggak ada pengasuhan. Nah, kalau boleh dibilang ada testimoni, saya juga berasal dari orang yang sakit ya. Walaupun tugas saya sebagai seorang polisi, tetapi sakit-sakitan juga. Sebab penyakit itu tidak memilih orang, biar bupati, biar gubernur, biar presiden. Kalau dia sakit, penyakit Bung Hatta atau wakil presiden pasti sakit. Nah, bagaimana cara memelihara diri? Pasti berusaha secara lama, apa ke dukun, apa ke dokter, apa berobat, beli obat yang nggak di toko di mana, beli obat di toko obat Cina, kenyataannya tidak pernah sembuh. Kalau dihitung ada tulisannya 33 varian buat ngalih. Dan dokter sampai dokter Usi Murah Patri paling senior psikiatri itu pernah juga bingung juga beliau, sakit panising, sakit jauh sing, kan boleh mati ya sing, bangsing kuning nama gulungnya nganten lungan malu. Jadi begitu kawin saya 68 ketemu dengan olahraga ini 68 langsung lah bergerak. Langsung hidup.